Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Annyeonghaseyo. Oke, Bro and Sis, sekarang kita akan masuk ke materi trigonometri untuk sudut ganda. Yuk sama-sama kita akan coba bahas materi dan soal-soalnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini kalau kamu perhatikan, coba diingat-ingat lagi ya. Yang kita akan gunakan adalah sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Kemudian cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Kemudian tangen A tambah tangen B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 min tangen A tangen B. Yuk, sekarang kita masuk ke sudut gandanya. Oke, sekarang kamu perhatikan untuk rumus sin A tambah B, di mana A sama dengan B misalnya, ya. Nah, ini rumusnya menjadi sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, ini kalau kamu lihat buktinya, kalau sin A tambah B kan kalau kita buka menjadi sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Nah, jika A-nya sama dengan B, maka ini rumusnya berubah menjadi sin A kali cos A tambah cos A kali sin A. Maka kita bisa tuliskan sin A tambah A itu menjadi sin 2A sama dengan, karena ini sama ya, bisa kita tuliskan menjadi 2 sin A kali cos A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan, di sini diketahui sin A sama dengan 5/13. Nah, tapi ada tanda minusnya ya, karena dia ada di kuadran 3. Ingat kuadran 3, yang positif cuma tangen alfa. Minusnya itu sin alfa, kemudian juga cos alfa. Gitu ya, berarti sesuai ya. Berarti ini kita buat dulu segitiga siku-sikunya, ya, dengan sudut A-nya di sini. Ingat, di sini sin A sama dengan min 5/13. Berarti rumusnya jangan lupa D per mi gitu ya. Nah, tanda minusnya ingat cuma menunjukkan dia ada di kuadran berapa ya. Berarti di sini 5, sini 13. Nah, dengan tripol Pitagoras kita dapatkan di sini nilainya 12. Nah, dari bentuk ini kita bisa dapatkan nilai dari cos A-nya, berarti sama dengan 12/13. Tapi karena dia di kuadran 3, maka nilainya min, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita diminta nilai sin 2A. Maka kita tuliskan sin 2A, rumusnya jangan lupa 2 sin A kali cos A. Nah, ini tinggal kita substitusi ya, berarti jadi 2 dikali sin A-nya min 5/13 dikali cos A-nya min 12/13. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 2 kali 5 kali 12, 10 kali 12, 120, min kali min itu plus, per 13 kali 13, 169. Oke, berarti nilai sin 2A adalah 120 per 169. Mudah bukan? Oke, Bro and Sis, sekarang perhatikan rumus cos A tambah B. Untuk A sama dengan B ya. Di sini dikatakan nanti cos 2 itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, kamu perhatikan, kita tahu cos A tambah B bisa kita tuliskan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, jika A sama dengan B, maka bisa kita tuliskan cos A tambah A sama dengan cos A kali cos A ditambah sin A kali sin A. Nah, ini maka bisa kita tuliskan cos 2A sama dengan cos kali cos kan cos kuadrat A min sin A kali sin A itu sin kuadrat A. Nah, ini kenapa bisa berubah seperti ini? Kamu perhatikan, kamu punya rumus sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka ini bisa diubah ya, sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, atau juga cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Sehingga dari rumus yang ini, nah ini kalau kita bisa tuliskan, ya kita tulis yang pertama ya, misalnya cos 2A sama dengan kan cos kuadrat A min sin kuadrat A gitu ya. Nah, ini kalau seandainya sinnya kita ganti dengan cos ya, berarti ini jadi cos kuadrat A
dikurang, ini kita tulis buka kurung 1 min cos kuadrat A. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi cos kuadrat A min 1 tambah cos kuadrat A. Berarti sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Oke, betul ya? Nah, yang kedua, kita tuliskan di sini cos 2A. Tulis dulu rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, nilai cos kuadrat A kita ganti. Yaitu menjadi 1 min sin kuadrat A. Nah, ini tetap min sin kuadrat A. Berarti kita bisa tuliskan 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi ini rumusnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan semua. Di sini diketahui cos A sama dengan min 24/25 ya. Nah, A-nya ada di kuadran 3. Ya, kuadran 3 berarti kan nilai cos itu negatif ya. Nilai sin juga negatif. Jadi yang positif cuma tangen. Oke, jangan lupa ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk cos A sama dengan min 24/25. Nah, ini kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Ya, ini siku-sikunya, di sini sudut A-nya. Nah, cos ini jangan lupa adalah sa per mi ya. Berarti di sini 24, di sini 25. Dengan triple Pitagoras, di sini nilainya 7 gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan berarti nilai sin A-nya itu sama dengan min 7/25. Oke, sekarang kita perhatikan nilai cos 2A. Cos 2A itu bisa kita peroleh dari cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini jangan lupa ya. Kemudian cosnya kita ganti, yaitu min 24/25 kuadrat dikurang sin A-nya min 7/25 kuadrat. Nah, ini kita lanjutkan. Min 24 dikuadratkan adalah 576/625. Dikurang min 7 dikuadratkan 49/625. Nah, ini kita lanjutkan. 576 dikurang 49 itu 527/625. Oke. Nah, perhatikan tadi kan rumus cos 2A ada yang lain ya, yaitu cos 2A sama dengan, nah ini kita pakai 2 cos kuadrat A min 1 gitu ya. Ini berarti bisa kita tulis 2, buka kurung, min 24/25 kuadrat dikurang 1. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi 2 buka kurung 576/625 dikurang 1. Nah, ini kita sederhanakan ya. Berarti ini kita tuliskan 576 itu dikali 2 adalah 1152/625. Nah, satunya kita ubah menjadi 625/625 gitu ya. Berarti kalau kita perhatikan ini dikurangi berarti sama dengan 527/625. Oke, sama ya. Nah, kita coba dengan rumus yang satu lagi, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, ini berarti kita tuliskan 1 min 2 buka kurung min 7/25 kuadrat. Berarti 1 dikurang 2 ini adalah 49/625. Nah, ini kalau kita lanjutkan, nah ini kita ubah ya menjadi 625/625. Nah, ini dikurang, ini 98/625. Nah, ini sama dengan 527/625. Oke, jadi kamu menggunakan rumus yang mana saja untuk cos 2A, insya Allah nilainya pasti sama. Oke, mudah bukan? Oke, Bro and Sis, sekarang kita perhatikan untuk rumus tangen A tambah B. Nah, nanti kita ganti nilai A-nya sama dengan B ya. Nah, maka kita bisa tuliskan tangen 2 itu sama dengan tangen A tambah A. Nah, ini kita tahu rumusnya ya. Jadi tangen A tambah tangen A per 1 min tangen A kali tangen A. Jadi nanti rumus dari tangen 2A adalah 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ada alfa, merupakan sudut lancip. Berarti ada di kuadran 1. Berarti semuanya
positif. Diketahui cos alfanya sama dengan 4/5. Tentukan tangen 2 alfa. Nah, ini kita buat dulu segitiga siku-sikunya ya. Nah, di sini kita buat. Di sini siku-sikunya, di sini alfa gitu ya. Nah, kan yang diketahui cos alfa ya. Cos alfa sama dengan 4/5. Nah, ini kan sa per mi ya. Berarti di sini 4, di sini 5. Dengan triple Pitagoras, di sini 3. Oke, kita cari semuanya ya. Nah, sin alfa sama dengan 3/5. Tangen alfa berarti sama dengan 3/4. Oke, Bro and Sis, sekarang kita cari tangen 2 alfa. Nah, ini rumusnya jangan lupa. 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Nah, ini kamu ganti. Berarti 2 kali tangen alfanya 3/4 per 1 dikurang 3/4 kuadrat. Berarti kalau kita lanjutkan, ini menjadi 6/4. Nah, yang bawah 1 dikurang 9/16. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih. Berarti ini boleh dituliskan, boleh 6/4 per, ini berarti 16/16 dikurang 9/16. Berarti ini 6/4 per, ini menjadi 7/16. Kalau kita lanjutkan, ini jadi 6/4 dikali 16/7. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini kita coret nih. Ya, di sini berarti 4. Berarti sama dengan 24/7. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan trigonometri untuk sudut ganda telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.